pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap oleh Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Papua masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekuasaan itu? Biar saya perjelas. Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Mari kita ke rumah Bung Karno membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI baru pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita sepakat untuk menolak dia dari Jepang. Kemerdekaan ini kita yang akan menyusunnya. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Baik, saya dan golongan pemuda lainnya akan merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Soleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Para pemuda pun datang mengunjungi kediaman Soekarno dan istri. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Saya ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, baik. Silakan masuk. Saya mendengar dari saya ada yang ingin dibicarakan. Begini Bu, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Betul Pak, jadi kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan Indonesia. Cepatnya, baik, saya akan berhubung dengan anggota PPKI ini. Kita bisa menunggu lama lagi Pak. Ini adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Sampai kali akan memikirkan bahaya. Jika kita memproklamasikan Indonesia, Jepang akan menyerang kita. Justru itu, Jepang saat ini bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi ini adalah sebuah kesempatan buat kita. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu. Benar, kami takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka.
Tapi PPKI satu-satunya cara untuk kita merdeka. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, nanti akan saya perbincangkan terlebih dahulu kepada golongan tua. Baiklah Pak, kami pahami. Kami undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri. Mereka masih sangat muda, mereka masih sangat pendek. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan masa depan agar bisa menjadi lebih baik. Baiklah Bung, kalau begitu kita semua sepakat. Baiklah Bung, kita sepakat. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari daerah Jakarta agar mereka bebas dari pengaruh Jepang? Tapi gimana ya? Bagaimana kalau kita menengah daerah saja di sana? Ya, bagus, saya setuju. Apakah setuju? Setuju. Pada pagi hari, tanggal 16 Agustus 1945, sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Soleh menculik Soekarno dan Hatta dari kediaman mereka di Jakarta. Mereka membawa kedua tokoh penting ini ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang, Jawa Barat. Tujuan dari penculikan ini adalah untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu janji dari Jepang. Para pemuda ini merasa bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan karena situasi politik yang tidak menentu. Mereka tidak ingin Jepang atau sekutu mengambil alih kendali atas Indonesia. Setelah melalui berbagai diskusi dan negosiasi yang intens, akhirnya Soekarno dan Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Ya, sebentar ya, saya tunggu dulu. Sore ada apa Bu? Kami membutuhkan tempat untuk mempersiapkan kemerdekaan pada esok hari. Mengapa begitu? Baiklah, silakan masuk. Baik, semuanya silakan Bu. Terima kasih, Bu. Nah, saya turut bergembira atas kabar ini. Sekarang gunakan apapun yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar akan saya ambil. Baik, ini. Bagaimana menandatangani proklamasi ini? Menurut saya, proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi, proklamasi dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Bagaimana para hadirin? Apakah kalian dapat menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang telah hadir pada saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain, Bu.
Karena ini semua berkat bangsa Indonesia. Jadi atas nama Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana Bung jika menandatangani teks naskah ini sebagai wakil bangsa Indonesia? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Bisakah Anda mengetikkan teks proklamasi ini? Bung, apakah ada mesin ketik di sini? Oh, ada, mari ikut saya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Semuanya berjalan dengan baik. Ya, terima kasih kepada Allah yang telah memerdekakan kita untuk mendeklarasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah melaksanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Besok kita akan mengadakan pengibaran bendera. Oh ya, bukan kita berubah bendera, lantas bagaimana? Bagaimana jika itu sudah membuat bendera?